Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setiamu, rahmat-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan luar biasa. Dan kita punya Tuhan yang luar biasa dan baik. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, aktor. Hidup bukanlah aktor, di mana kita harus banyak berganti peran dalam kehidupan setiap kita. Di mana aktor kalau dituntut dalam sebuah film, dia akan menjadi aktor pribadi yang berbeda. Dan kalau dia buat film lain lagi, dia akan dituntut jadi pribadi yang berbeda lagi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita jangan seperti aktor, tapi Tuhan mau hidup setiap kita seperti Dia. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sama-sama katakan dengan saya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di sini ada kata wajib, di mana setiap kita, orang-orang percaya, harus hidup sama seperti Kristus hidup. Tuhan gak mau kita hidup seperti orang Farisi dan imam-imam kepala yang tampilan luarnya sepertinya rohani, tetapi tampilan dalamnya penuh dengan yang namanya kepalsuan. Hidup jangan seperti aktor yang berganti-ganti peran setiap hari. Tapi Tuhan mau hidup setiap kita transparan, dibaca semua orang, sehingga orang boleh melihat Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Makanya firman Tuhan katakan, kita yang percaya, yang hidup di dalam Dia, wajib hidup sama seperti Kristus. Dalam 1 Yohanes 2 tadi ayat 6, dalam firman Allah yang hidup diterjemahkan seperti ini, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup sama seperti Kristus. Ia harus hidup seperti Kristus. Tapi nyatanya banyak orang-orang Kristen yang hidup tidak sama seperti Kristus. Akhirnya orang berkata, ya katanya Kristen, tapi hidupnya sama aja tuh. Sama aja kayak orang dunia, ucapannya, tindakannya, perbuatannya sama aja. Katanya orang Kristen yang penuh kasih, yang mengampuni, tapi hidupnya sama aja tuh. Dendam, iri hati, kecewa sama orang, kepahitan, sama aja tuh. Katanya orang Kristen. Dengar baik-baik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana Tuhan mau setiap kita hidup sama seperti Yesus. Dan itu butuh apa? Proses setiap hari. Nah, proses itu butuh apa? Butuh orang yang menggesek saudara setiap hari, sehingga setiap kita menjadi dewasa, sehingga hidup kita sama seperti Kristus. Kasihnya, di mana setiap kita mengampuni, di mana setiap kita bisa mengasihi orang tanpa kita harus melihat kesalahannya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau setiap kita hidup sama seperti Yesus, tidak hidup di dalam kepalsuan. Banyak mungkin kita temui orang Kristen yang pelayanan lagi, mereka begitu luar biasa terlihat di gereja. Mereka begitu rasanya wow, nyanyinya kenceng, wow, sepertinya rohani banget kalau di gereja. Tetapi ketika sudah di luar, boro-boro kelakuannya sama aja seperti orang dunia, dan nggak pernah ketemu Tuhan di rumah. Apalagi para pelayan-pelayan yang melayani mimbar, yang selalu ngomong membawa orang kepada Tuhan. Seharusnya hidup setiap kita juga ketemu Tuhan di rumah. Jangan malah di rumah nggak pernah ketemu Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah nyembah Tuhan. Tapi justru pelayanan
seperti membawa orang kepada Tuhan. Jangan hidup di dalam kepalsuan. Itu yang Tuhan gak mau dari setiap kehidupan kita, dimana Tuhan mau setiap kita hidup seperti Kristus hidup. Beberapa hari yang lalu saya nonton satu film Mandarin, dan ini sih bukan film rohani sih, tapi di tengah-tengah film itu ada satu cerita di mana pemeran utamanya ini udah banyak bunuh orang dan dia mau berubah, mau bertobat lah. Dia datang ke satu desa, di mana desa itu ada satu tempat yang namanya buat healing dan pemulihan orang-orang yang mau bertobat. Dan mereka selalu menyanyikan lagu-lagu damai di situ. Orang yang mau bertobat akhirnya dilayani dan harus melepaskan semua hal-hal duniawi. Makanya datang ke situ, satu desa terpencil. Makanya orang kalau mau diterima di situ harus meninggalkan hal-hal duniawinya. Dan seluruh barang-barang, harta-harta yang mereka bawa harus dibakar. Dan mereka harus ke satu tungku perapian dan mereka harus taruh itu sepertinya dibakar. Dan beberapa hari kemudian orang ini agak curiga dengan kegiatan orang-orang yang ada di dalamnya, dan mulailah dia cari tahu. Waktu dia malam-malam dia cari tahu, sampai akhirnya dia ketemu satu tempat yang tertutup. Akhirnya dia berusaha masuk, dan dia masuk, ternyata tempat itu mewah sekali, dan itu adalah tempat pemimpinnya. Dan di situ dia menemukan tungku tempat orang-orang taruh harta. Ternyata ada mesin yang jalan gitu. Ketika ditaruh nggak terbakar, ternyata itu mesinnya masuk ke kamar pemimpin itu. Ternyata pemimpin itu menimbun kekayaan dan pakai yang namanya kata-kata yang namanya rohani, kerohanian. Wow, betapa mengerikannya. Dan pada akhirnya mereka semua mati secara tragis. Jangan sampai begini hidup setiap kita seperti tampilannya rohani, seperti orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Tampilan luarnya rohani, tapi tampilan dalam kita penuh dengan yang namanya kebusukan demi kebusukan. Tuhan mau urus kedalaman setiap kita. Tuhan gak pusing sama luaran setiap kita. Karena saya percaya ketika dalaman kita diperbaiki, dalaman kita benar dalam Tuhan, maka tindakan kita, ucapan kita pasti seperti apa yang ada di dalam setiap kita. Jangan pakai topeng dalam kehidupan setiap kita. Jangan jadi aktor yang selalu berganti-ganti peran. Tuhan mau hidup kita transparan, dan Tuhan mau hidup kita sama seperti Yesus hidup. Tuhan mau kita hidup seperti Dia. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, menolong saudara dan saya. Untuk apa? Untuk setiap kita hidup sesuai perkataan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari apa? Dari iblis. Biarlah kita hidup jujur, hidup tulus, murni hati di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita bisa dibaca banyak orang, dan orang boleh datang kepada Yesus melalui hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami gak mau jadi aktor dalam kehidupan ini Tuhan, yang berganti-ganti peran, tapi kami mau hidup seperti Yesus hidup, di mana kasih kami seperti kasih-Mu, di mana kami mengasihi seperti Engkau mengasihi setiap kami, di mana kami mengampuni seperti Engkau mengampuni setiap kami. Kami mau hidup seperti Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, mampukan kami Roh Kudus. Kami gak bisa dengan kekuatan kami. Kami bisa karena Tuhan yang memampukan setiap kami, untuk kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.